Sejarah bukan hanya seni nostalgia, melainkan sejarah adalah jembatan edukasi. Saya Keisha Aprilia Dewubai, Dan saya Jessica Salu. kami dari kelompok 1 kelas 11F akan membawakan materi dengan judul Aceh versus Portugis dan VOC. Selamat menyaksikan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang-pedagang di Nusantara. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan ini, yaitu yang pertama, Sultan Ali Mukhayat Shah yang berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah yang berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh yang terkenal dengan kegigihannya dalam melawan bangsa Portugis. Perkembangan Aceh yang begitu pesat justru dipandang oleh Portugis sebagai sebuah ancaman. Untuk itu pada tahun 1523, Portugis mulai melancarkan aksi penyerangannya. Dan pada tahun-tahun berikutnya, hal serupa terus dilakukan. Namun siapa sangka, hal tersebut terus mendapati kegagalan. Namun Portugis tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan upaya untuk melemahkan posisi Aceh pada saat itu dengan cara mengganggu kapal-kapal Aceh dimanapun mereka berada. Tindakan Portugis ini juga tidak dapat dibiarkan oleh Aceh. Aceh mulai melakukan upaya dan langkah-langkah untuk melakukan serangan balik. Dengan yang pertama adalah melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan juga prajurit. Dan yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki. Dan yang ketiga adalah mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Setelah berbagai bantuan berdatangan, Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan, pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Oleh karena itu, VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin dari Aceh. Terkait dengan hal ini, para pedagang Belanda melalui Pangeran Maurits pernah berkirim surat kepada Raja Aceh Alauddin tertanggal 23 Agustus 1601. Dalam surat itu dipenuhi dengan kata-kata sanjungan dan puji-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Dalam surat itu juga dicantumkan kata-kata yang menjelek-jelekan Portugis. Dengan surat ini, ternyata Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran para pedagang Belanda. Bahkan pada tahun 1607, Aceh memberi izin kepada VOC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Apapun yang terjadi, para penduduk Aceh dan juga para pemimpinnya pada saat itu terus berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan menolak dominasi daripada orang asing. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah asing semakin meningkat. Bahkan pada masa sejarah Indonesia, 77 pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan lautnya diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut 600 sampai dengan 800 prajurit. Pasukan kavaleri juga dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Sementara itu, untuk mengamankan wilayahnya yang semakin luas, ditempatkanlah para pengawas di jalur-jalur perdagangan.
Setelah mempersiapkan pasukannya pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Namun serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk. Bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Namun Portugis dapat diusir dari Malaka oleh VOC pada tahun 1641 setelah VOC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Namun sayangnya, kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Sultan Iskandar Muda wafat dan digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Pada saat Iskandar Thani memimpin, Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin, Aceh tidak dapat berbuat banyak untuk mempertahankan kedaulatan.